Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Husiami Firdaus dengan NIM 18070308. Saya di sini akan menjawab pertanyaan UAS yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Pak Ilham Julfami, MSI. Dan pertanyaan yang pertama, dari mana saja sumber mikroplastik di perairan? Bagaimana proses masuknya dan apa efeknya terhadap biota? Pencemaran yang bersumber dari mikroplastik merupakan salah satu permasalahan global. Sampah plastik masuk ke laut baik secara sengaja maupun tidak sengaja dan akan terdegradasi menjadi mikroplastik. Ukuran mikroplastik yang kecil dan cenderung mengapung di kolam air sehingga mudah termakan oleh organisme laut. Salah satunya adalah zooplankton. Mikroplastik yang termakan oleh zooplankton memberikan dampak negatif baik untuk zooplankton itu sendiri maupun untuk ekosistem. Dampak mikroplastik pada zooplankton mengandung fekunditas. Kapasitas makanan mengganggu sistem pencemaran kandungan fasesnya, serta memberikan efek akut dan kronis. Dampak bagi ke ekosistem laut memungkinkan terjadinya transfer mikroplastik melalui rantai makanan tropik transfer, karena zooplankton memiliki peran penting dalam ekologi. Dan pertanyaan yang kedua, benarkah ikan dapat dijadikan indikator pencemaran perairan? Ikan sebagai salah satu biota air sering dijadikan sebagai salah satu indikator tingkat pencemaran yang terjadi dalam perairan. Jika dalam tubuh ikan telah terkandung kadar logam berat yang tinggi dan melebihi batas normal yang telah ditentukan, dapat menunjukkan tingkat pencemaran yang terjadi di perairan. Insang merupakan organ yang langsung bersentuhan dengan air, sehingga apabila air perairan mengandung polutan logam berat akan mengakibatkan kerusakan pada organ insan dan organ-organ yang berhubungan dengan insan. Hal inilah yang menjadi salah satu indikator terkait pencemaran yang terjadi pada air perairan. Dan pertanyaan yang ketiga, di antara banyak logam berat, unsur apa yang menurut Anda paling berbahaya bagi biota akuatik? Masuknya unsur hara ke perairan laut di bawah dari daratan maupun mempengaruhi tingkat kesuburan perairan. Namun, unsur hara yang berlebihan dapat mengakibatkan eutrofikasi atau pengkayaan nutrin yang berpengaruh negatif bagi biota laut yang hidup di dalamnya. Bertambahnya jumlah penduduk, aktivitas industri, serta dibukanya lahan-lahan pertanian dan perkebunan memberikan pengaruh terhadap tingginya nilai kandungan unsur hara yang masuk ke perairan laut. Akibat pencemaran, unsur hara organik dan anorganik menjadi tidak terkendali. Hal ini menyebabkan persoalan di wilayah. Dan pertanyaan yang keempat, indikator apa saja yang perlu diketahui untuk menganalisis kesehatan sungai? Bagaimana cara menentukannya? Air merupakan sumber daya alam yang dipengaruhi untuk hajat orang banyak, bahkan oleh semua makhluk hidup. Oleh karena itu, sumber daya air harus dilindungi agar tetap dapat dimanfaatkan dengan baik oleh manusia serta makhluk hidup lainnya. Pemanfaatan air untuk berbagai kepentingan harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan generasi sekarang maupun generasi. Dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.